Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum al-zahir wal batin. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya muqallibal qulubi tsabbit qulub wa ala husni mutaba'ati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Rabbana اغفرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta ilmu, majelis ilmu. Alhamdulillah kita bisa istiqomah di majelis ini. Kita sebelum membaca kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari ada muqaddimah seperti biasa kepada hadis yang ke-133 diriwayatkan dari Anil Barra' bin Azib, dari Sayyidina Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, Yaumal Ahzabi, waktu beliau di hari Ahzab, waktu mempersiapkan peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bersama para sahabat Nabi. Waqad wara at-turaba bayad batnihi, sampai debu itu menutup perut Nabi, yakni debu menutupi perut Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya sampai perut Nabi terkena debu, berbelepotan dengan tanah. Wa yaqul, dan beliau mengucapkan, ya, wala tasaddaqna, dan sungguh kami tidak akan mengerti bagaimana bersedekah, wala shallaina, dan bagaimana salat. Fa anzidis sakinata, dan turunkan kepada kami ya Allah as-sakinata, ketentraman, alaina, kepada kami, wa tsabbitil aqdama, dan tetapkanlah kaki kami. Tsabbitil aqdam, dan maksudnya sekelompok kaum qad bawa alaina, telah berbuat zalim kepada kami di saat diperangi. Ini kisahnya di perang Khandaq, Yaumul Ahzab. Idza aradu fitnatan, mereka itu menghendaki fitnah, tidak mau beriman, malah membuat kerusakan baina. Dan kami tidak menginginkan itu semuanya terus berlangsung fitnah. Baik, ini ringkas dari hadis ini. Yang pertama yang bisa kita ambil faedah, begitu tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak merasa risih dan gengsi dengan tanah. Akan tapi beliau angkat itu debu dan tanah sampai menutup sebagian badan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya menunjukkan kalau begitu betul Nabi angkat usung-usung tanah, penggalian Khandaq dan seterusnya. Ini satu contoh, subhanallah. Dan begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak hanya main perintah, dan memang Nabi memerintah. Nabi biasa duduk di tanah. Nabi duduk di tanah, kalau lagi nyantai dengan sahabat-sahabat beliau duduk di tanah. Sampai di saat ada seorang perempuan Yahudi itu mendengar nama Nabi Muhammad itu, kemudian waktu melihat para sahabat Nabi berkumpul, bertanya mana yang namanya Muhammad, ditunjuk, ini namanya Nabi Muhammad. Mereka terheran, Muhammad duduk di atas tanah. Dijawab oleh Rasulullah, iya, aku adalah Muhammad bin Abdullah, utusan Allah yang biasa duduk di atas tanah. Kemudian kami biasa. Akan tapi di saat beliau menyampaikan
kebenaran tampak beda. Bahkan menghimbau sehingga menjadi sunnah para ulama atau orang yang meniru gayanya ulama, hendaknya dia harus punya baju yang beda agar bisa dikenali. Tapi dalam keadaan biasa wajar, baju nyantai seperti yang lainnya. Nabi SAW bahkan pernah dada beliau terlihat karena beliau mengenakan baju yang sangat sederhana. Menjadi juru atau penyampai kebenaran, hendaknya dia menempatkan di tempat yang beda, meninggikan tempatnya, bajunya yang sedikit berbeda agar dikenali. Jadi kalau orang pengen bertanya, tahu di mana orang yang bisa ditanya dan seterusnya. Tapi dalam kebanyakan Nabi adalah biasa, wajar. Tidak ada mentang-mentang gitu, astagfirullahaladzim, masa saya begini? Enggak. Termasuk di saat akan membuat satu parit, ternyata Nabi pun juga memberikan contoh dalam pekerjaan. Dan juga Nabi pernah suatu ketika dalam sebuah perjalanan akan menyembelih kambing. Para sahabat Nabi membagi, ini yang memotong, ini yang menguliti, ini yang cari kayu bakarnya, ini yang masak. Kemudian Nabi bertanya, bagianku mana? Para sahabat Nabi yang sangat mencintai Rasulullah menjawab, ya Rasulullah, kamu tunggu aja di situ, nanti kalau sudah matang tinggal makan. Nabi menjawab, yang tidak bekerja tidak bisa makan. Kalau begitu Nabi ambillah macam-macam. Ketawaduan Nabi kalau kita lacak luar biasa. Beliau tidak ragu dengan untuk menyapu di rumahnya sendiri, mengambil sampah, memungut sampah, menjahit bajunya sendiri. Beliau adalah seorang Nabi. Kalau kita melihat raja dan raja, ketahuilah Nabi di atas itu semuanya. Keagungan Nabi. Tapi tawadhu'nya Nabi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Allah. Pangkatnya sangat tinggi, kemuliaan, semuanya punya Nabi itu. Kalau seandainya dan berandai-andai tidak pantas juga dia. Seandainya kalau mau sombong pantas, karena semuanya punya. Dari kepintaran ia ke ganteng tidak sombong. Kalau mau sombong pantas semuanya. Bicara tentang kegantengan, beliau paling ganteng. Tutur kata paling lembut, paling gagah, paling. Tapi beliau sangat tawadhu. Perutnya perutnya tertutup debu waktu angkat-angkat debu. Allah. Ini adalah akhlak Nabi SAW. Kemudian di sini Nabi mengucapkan ini saja tidak akan bisa bersedekah dan seterusnya. Mengajari kita bersyukur. Tidak boleh orang sombong dengan kekuatannya bisa melakukan kebaikan. Kalaupun menang dalam peperangan, yang memberi kemenangan adalah Allah. Kalau kita bisa datang ke masjid mulia ini, siapa yang mendatangkan? Allah. Kita tidak akan. Mungkin kita rubah saat ini. Syairnya kita gubah. Bukan sekedar ya Allah, kalau bukan karenamu aku tidak akan mendapatkan hidayah. Kita pun boleh berkata saat kemurahan Allah, kita tidak akan bisa menginjakkan kaki di tempat mulia ini. Kita tidak akan bisa duduk di tempat mulia ini. Maka syukuri. Kita ingin berbuat baik, akan tapi ketahuilah kebaikan kita telah didahului oleh kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berbuat baik, ya katanya beribadah kepada Allah. Akan tapi ketahuilah seorang hamba tidak akan bisa berbuat baik kecuali karena telah didahului oleh kebaikan Allah. Sehingga kalau kita ingin melangkah, kalau kita lari, naudzubillah, ini tajsim menyerupakan Allah dengan makhluk. Maksudnya apa? Apa yang Allah berikan lebih daripada apa yang akan kita berikan. Dan apa yang Allah balas untuk kita lebih daripada apa yang kita berikan. Dan Nabi mengajari itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemenangan, sehingga di sini apa? Wa thabbitil aqdam. Artinya apa? Dari semua kita ini hendaknya sering lupa. Dalam aktivitas kita ini benar-benar kita telah tertipu dengan akal kita, dengan tenaga kita, dengan kehebatan kita. Di dalam kita menggapai cita-cita hendaknya kita melakukan dua hal. Yang pertama usaha lahir, yang kedua usaha batin, separuh-separuh. Usaha lahir adalah dengan berusaha dan berusaha lahir maksimal. Tapi batinnya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini, enggak, tetap mengadu kepada Allah. Buat strategi lahir, kemudian batinnya kita ngadu kepada Allah. Sering kami ingatkan, alangkah seringnya kita lupa kepada Allah. Seorang ibu yang menemukan anaknya sakit, tentu ia bergegas untuk memberikan obat kepada anaknya.
Sebab kalau seorang ibu membiarkan anaknya sakit, ibu kurang ajar. Sampai anaknya kejang-kejang biarin mati kayak hidup. Akan tapi sebagai seorang ibu yang punya batin dan nurani, maka ia bergegas untuk membawa anaknya berobat agar dia tidak sakit. Itu ibu yang cerdas. Sehingga anak itu dibawa ke dokter. Dengan harapan bisa sembuh. Dan itu rata-rata semua dari kita. Yang punya duit, dokternya spesialis. Yang nggak punya duit, ya dokter umum. Ini jam sebelum pergi ke dokter mengambil air wudhu, lalu melakukan sholat 2 rakaat, menengadahkan tangan dan memohon kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku ya Allah. Yang jago dalam ekonomi, menghitung, aku harus berangkat pagi dan seterusnya. Oh, strategi ekonominya dahsyat. Market, memasarkan dagangannya, cerdas. Justru biasanya dengan kecerdasannya tertipu. Anak cerdas itu jarang minta doa ke kiai, apalagi bangun malam. Tapi yang bebel tuh bingung minta ijazah. Masa nunggu bebel dulu baru ingat kepada Allah? Hah? Anak yang cerdas di sekolahnya itu menyantai itu sih. Sekolah enteng, jarang doa itu. Tapi yang bebel tuh setengah lulus, setengah enggak, apa namanya? Her ya, apa tuh? Kalau dulu kan her. Kalau sekarang apa itu? Ini pendidikan dari Nabi SAW. Lihat, usaha lahir harus kita ambil, usaha batin jangan lupa. Kemenangan kita dari batin. Dan batin ini yang menjadikan kita berhasil tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan sepintas faedah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan dengan hikamnya bin Athaillah As-Sakandari. Di sini innal ula qad baghaw masalah qadaliman as'atiyat. Sampai ada dikisahkan salah satu sahabat Nabi yang diwasiati oleh bapaknya. Bapaknya punya anak 50 berapa anaknya. Tapi ingat, jangan sampai kau berbuat zalim. Betul-betul didengar wasiat dari bapaknya, yang ini pun adalah wasiat dari Nabi, jangan kita berbuat zalim. Hingga suatu ketika, salah satu keluarganya itu, salah satu saudaranya itu dizalimi sama orang. Kamu itu bukan dia apa-apain, kamu dizalimi, balas, gak apa-apa. Kamu dizalimi, kamu bergerak. Ia menjawab, tahu aku dizalimi. Takut jika aku membalas, aku tidak mengerti seberapa kadarku harus membalas. Takut lebih nanti masuk ke zaliman. Biarkan saya dizalimi. Yang penting saya tidak akan berbuat zalim. Allah. Balas takut kelebihan nanti. Dan itu nanti bencananya di akhirat. Dan zalim macam-macam. Zalim kepada ibu, zalim kepada anak, zalim kepada saudara, zalim kepada tetangga, zalim kepada pembantu. Allah. Kezaliman itu ada catatannya. Memang tidak ditulis oleh KPK, tidak dilacak oleh KPK dan sebagainya. KPK bisa akan tapi malaikat tidak bisa dibohongi. Dia akan mencatat semuanya kezaliman yang pernah kita lakukan. Dan akan dilaporkan kepada Allah. Dan Allah Maha tahu. Zalim kepada suami. Allah. Zalim kepada suami luar biasa. Ada seorang kerjanya zalim kepada suami. Suami zalim kepada istri. Zalim. Istri dipukul, istri dicaci, istri diolok. Cuman kezaliman yang dalam bentuk kezaliman itu gampang diciri sama orang. Biasanya gampang tobat. Suami nempeleng istri ketahuan, gampang dimarahi. Tapi yang lebih jahat lagi, zalimnya pakai halus. Istri yang menyiksa suaminya untuk mencari rezeki yang sayang. Itu dahsyat, zalim kurang ajar tuh. Enggak ketahuan, enggak keciri, abangnya pun terbedaya itu. Zalim itu sebenarnya istri yang kayak begitu. Sebetulnya dia ngomongnya begini, abang tak usah pulang, tak apa abang, yang penting uangnya. Begitu. Sehingga banyak model-model manusia zalim halus. Wanita saleh akan berkata, wahai suamiku, dekat kepada Allah, harus makan haram wahai suamiku, untuk masuk neraka aku tidak mau. Biarkan aku untuk lapar saja di dunia. Allah. Sekarang sudah kenyang pun masih ngerusak, ganggu. Sudah masih kenyang. Jadi macam-macam kezaliman. Istri modelnya halus zalimnya.